Oke guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya bakalan mereview sebuah mixer Behringer Xenix 302 USB teman ya. Nah, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang si Behringer ini, jangan lupa dulu untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jika kalian sudah subscribe, mari kita bahas lebih lanjut tentang si mixer Behringer Xenix 302 USB ini teman ya. Nah teman-teman, jadi ini dia untuk si mixer yang saya tadi kasih tahu gitu ya. Untuk namanya itu adalah Behringer Xenix 302 USB gitu. Dan ini mixer ini bisa kita gunakan untuk memixing sebuah audio gitu ya teman-teman. Nah, jadi selain untuk menggunakan mixing audio, kita juga bisa gunakan untuk membuat instrumen karaoke, membuat instrumen relaxing gitu, dan juga untuk karaoke biasa juga bisa, dan tentunya untuk live performance akustik di cafe-cafe gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa banget gunakan ini untuk lakukan hal-hal tersebut tentunya ya, karena multiguna banget untuk si mixing atau si mixer Behringer 302 USB ini. Nah, jadi ini untuk namanya ya, Xenix 302 USB. Oke, di sini saya bakalan menjelaskan fungsi-fungsi yang ada di sini. Yang pertama di sini ada untuk Xenix mic prime-nya ya di bagian sini. Kemudian di sini ada phantom power-nya teman, dan juga di sini terdapat mic in-nya gini ya. Nah, jadi di sini untuk mic in ini dia adalah jack multifungsi gitu ya teman-teman ya. Dimana dia berguna untuk bagian jack mic, dan juga berguna untuk kita gunakan untuk jack gitar gitu ya teman-teman ya. Semisal kita kita menggunakan untuk lakukan instrumen gitar gitu ya, bisa kita gunakan untuk bagian gitarnya. Dan jika teman-teman juga ingin menggunakan untuk karaoke, teman-teman tinggal colokin untuk bagian jack mic-nya, dan juga teman-teman bisa cari untuk bagian instrumen lagunya di YouTube atau di platform lain ya teman-teman ya. Nah, di sini juga untuk inputnya ini. Nah, untuk inputnya ini dia bisa kita koneksikan ke perangkat komputer kita. Kemudian untuk outputnya ini kita bisa banget gunakan ini untuk kita bisa gunakan untuk menyambungkan ke salon ataupun speaker kita gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini juga ada line-nya gini, kemudian ada dua track-nya gini ya teman. Kemudian di sini ada untuk bagian main mix-nya. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat untuk power gini ya. Nah, ini untuk power ini bukan tombol teman, melainkan dia sejenis lampu gini. Nah, jadi dia memiliki lampu ini untuk di powernya, dimana ini bakalan menyala ataupun bercahaya gitu ya ketika dia sudah siap digunakan atau sudah bisa digunakan. Nah, jadi seperti itu untuk ini, dia bakal berwarna orange seperti ini. Dan kemudian juga di bagian sini, di bagian bawahnya sini dia ada headsetnya. Nah, dia memiliki dua fungsi ini ya. Yang pertama untuk bagian headsetnya ini untuk mic, dan yang di bawahnya sini untuk headset ataupun untuk earphone-nya ya teman ya. Nah, di sini untuk bagian mic-nya ini bisa kita gunakan untuk merekam suara kita teman. Kemudian di sini untuk untuk headset ini kita bisa gunakan untuk mendengarkan gitu ya. Nah, jadi ketika kita ingin menggunakan kedua-duanya, teman-teman harus memiliki audio converter gitu ya. Nah, jadi audio converter itu dia memiliki fungsi untuk menyambung seperti kabel penyambung itu ya. Nah, dimana dia fungsinya itu memiliki di salah satunya ini untuk bagian mic dan juga untuk bagian earphone-nya gini. Jadi bisa kita gunakan untuk kedua-duanya. Oke, dan untuk selanjutnya di bagian sini ada untuk bagian gain-nya ini ya. Nah, di sini untuk gain-nya ini dia memiliki fungsi seperti volume gitu, dan tertulis +10 dan juga 60. Nah, jadi dimana kita bisa putar-putar seperti ini untuk bagian gain-nya.
Nah teman-teman bisa lihat banget ya seperti ini. Dan untuk selanjutnya di sini kita bisa putar seperti ini. Kemudian di sini juga ada untuk low, high dan juga pen-nya. Nah di sini terdapat juga untuk plus 15, 0 dan juga min 15. Di sini ada left dan juga right-nya gini. Dan di sini bisa kita juga untuk naik turunkan seperti ini. Nah jadi teman-teman bisa atur olah seperti ini ketika teman-teman melakukan mixing gitu ya. Misalnya juga di bagian high-nya ini bisa kita naik turunkan juga seperti ini. Misalnya kita fullkan sampai turun gini ya. Dan di sini juga terdapat untuk bagian pen-nya ini. Jadi pen-nya ini teman-teman bisa fullkan sampai ke atas gini. Nah, tergantung bagaimana nanti audionya ya teman-teman ya. Nah di sini juga terdapat untuk line atau USB-nya. Nah di sini juga untuk line USB dia terdapat dua pilihan seperti ini, ada from dan juga to. Nah dimana ketika from-nya ini ketika kita klik dia bakalan berada di USB play. Nah seperti itu ya. Dan ketika kita klik lagi dia bakalan di bagian line in. Nah jadi dia ada dua seperti ini. Dan juga di bagian sini untuk to-nya ini kita bisa klik. Nah ketika kita klik seperti ini dia bakalan di bagian font. Nah ketika kita klik lagi dia bakalan di bagian main mix gini ya teman-teman. Nah jadi dia memiliki dua fungsi seperti ini teman-teman. Dan juga di sini untuk bagian ini di sini juga terdapat untuk low, high dan juga balnya teman-teman ya. Nah di sini dia memiliki perbedaan di bagian pen dan juga balnya sini teman. Jadi dimana di sini untuk di sini juga ada 15, 0 dan juga min 15. Di sini terdapat ada juga untuk left, right-nya. Kemudian di sini untuk low-nya ini teman-teman bisa banget untuk menurunkan ataupun ke ataskan gini ya. Jadi teman-teman sekalian dapat banget mengatur ini untuk bagian low-nya. Kemudian untuk high-nya ini bisa juga dinaik turunkan gini tentunya ya, sampai mendapatkan kualitas audio yang sangat bagus banget tentunya. Dan juga di bagian sini ada balnya ini. Untuk balnya ini kita bisa turunkan seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini untuk dua tracknya ini dia memiliki to seperti ini. Kemudian lanjut di sini ada juga untuk pilihannya. Nah di sini dia terdapat untuk pons dan juga main mix. Nah ketika kita klik dia bakalan di bagian pons, dan ketika kita klik lagi dia bakalan di main mix gitu ya. Nah dan di sini dia ada ponsnya. Jadi di sini tertulis mendoldol dan juga meshnya teman. Jadi dimana bisa kita putar seperti ini juga. Oke, selanjutnya di sini terdapat untuk Behringer-nya. Nah, di sini untuk Behringer ini dia memiliki ada bentuk segitiga ini untuk logonya ya. Nah, kemudian di sini juga ada juga untuk cyclift-nya. Kemudian di bagian sini ada juga untuk left dan juga right-nya atau kiri dan bagian kanannya gitu ya. Dan di sini terdapat juga untuk bagian USB interface-nya ini tertulis di bagian sini teman-teman ya. Kemudian di sini ada juga untuk main mix, dan di sini ada min 0 dan juga plus 15-nya. Dan di bagian tengah atas ini dia ada 0 seperti ini, dan tentunya bisa kita putar juga seperti ini teman-teman. Dan di bagian sini juga ada untuk line USB-nya tertulis min 0 dan juga max-nya. Nah jadi teman-teman bisa banget putar seperti ini tentunya. Oke, dan selanjutnya di bagian sini juga terdapat untuk bagian mic-nya gini ya. Nah jadi teman-teman bisa banget juga putar seperti ini. Dan tentunya di sini terdapat untuk klip ini. Nah jadi teman-teman klip ini dia berfungsi untuk menandakan audio kita misalnya buruk. Nah jadi teman-teman usahakan jangan sampai ini berwarna merah teman-teman, karena ketika berwarna merah dia menimbulkan audio yang buruk gitu ya. Oke, jadi untuk harga dari satu Behringer Shenix ini dia di harga 1.100.000-an ya. Jadi dengan harga seperti itu tentunya teman-teman sudah mendapatkan barang yang sudah berkualitas seperti mixer Behringer Shenix 302 USB ini tentunya ya.
Oke, jadi itu saja untuk pembahasan kali ini. Nah teman-teman, jadi ini dia untuk si mixer yang saya tadi kasih tahu gitu ya. Untuk namanya itu adalah Behringer Xenix 302 USB gitu. Dan ini apa namanya, mixer ini bisa kita gunakan untuk memixing sebuah audio gitu ya teman-teman. Nah jadi selain untuk menggunakan mixing audio, kita juga bisa gunakan untuk membuat instrumen karaoke, membuat instrumen relaxing gitu, dan juga untuk karaoke biasa juga bisa, dan tentunya untuk live performance akustik di cafe-cafe gitu ya. Nah jadi teman-teman bisa banget gunakan ini untuk lakukan hal-hal tersebut tentunya ya, karena multiguna banget untuk si mixing atau si mixer Behringer 302 USB ini. Nah jadi ini untuk namanya ya, Xenix 302 USB. Oke, di sini saya bakalan menjelaskan fungsi-fungsi yang ada di sini. Yang pertama di sini ada untuk Xenix mic prime-nya ya di bagian sini. Kemudian di sini ada phantom power-nya teman, dan juga di sini terdapat mic in-nya gini ya. Nah jadi di sini untuk mic in ini dia adalah jack multifungsi gitu ya teman ya. Nah dimana dia berguna untuk bagian jack mic, dan juga berguna untuk kita gunakan untuk jack gitar gitu ya teman ya. Semisal kita kita menggunakan untuk lakukan instrumen gitar gitu ya, bisa kita gunakan untuk bagian gitarnya. Dan jika teman-teman juga ingin menggunakan untuk karaoke, teman-teman tinggal colokin untuk bagian jack mic-nya, dan juga teman-teman bisa cari untuk bagian instrumen lagunya di YouTube atau di platform lain ya teman-teman ya. Nah di sini juga untuk untuk inputnya ini. Nah untuk inputnya ini dia bisa kita koneksikan ke perangkat komputer kita. Kemudian untuk outputnya ini kita bisa banget gunakan ini untuk kita bisa gunakan untuk menyambungkan ke salon ataupun speaker kita gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian di sini juga ada line-nya gini, kemudian ada 2 track-nya gini ya teman. Kemudian di sini ada untuk bagian main mix-nya. Nah untuk selanjutnya di sini terdapat untuk power gini ya. Nah ini untuk power ini bukan tombol teman, melainkan dia sejenis lampu gini. Nah jadi dia memiliki lampu ini untuk di powernya, dimana ini bakalan menyala ataupun bercahaya gitu ya ketika dia sudah siap digunakan atau sudah bisa digunakan. Nah, jadi seperti itu untuk ini, dia bakal berwarna orange seperti ini. Dan kemudian juga di bagian sini, di bagian bawahnya sini dia ada headsetnya. Nah dia memiliki 2 fungsi ini ya. Yang pertama untuk bagian headsetnya ini untuk mic, dan yang di bawahnya sini untuk headset ataupun untuk earphone-nya ya teman ya. Nah di sini untuk bagian mic-nya ini bisa kita gunakan untuk merekam suara kita teman-teman. Kemudian di sini untuk untuk headset ini kita bisa gunakan untuk mendengarkan gitu ya. Nah jadi ketika kita ingin menggunakan kedua-duanya, teman-teman harus memiliki audio converter gitu ya. Nah jadi audio converter itu dia memiliki fungsi untuk menyambung seperti kabel penyambung itu ya. Nah dimana dia fungsinya itu memiliki di salah satunya ini untuk bagian mic dan juga untuk bagian earphone-nya gini. Jadi bisa kita gunakan untuk kedua-duanya. Oke, dan untuk selanjutnya di bagian sini ada untuk bagian gain-nya ini ya. Nah di sini untuk gain-nya ini dia memiliki fungsi seperti volume gitu, dan tertulis +10 dan juga 60. Nah jadi dimana kita bisa putar-putar seperti ini untuk bagian gain-nya. Nah teman-teman bisa lihat banget ya seperti ini. Dan untuk selanjutnya di sini kita bisa putar seperti ini. Kemudian di sini juga ada untuk low, high dan juga pen-nya.
Nah, di sini terdapat juga untuk plus 15, 0 dan juga min 15. Di sini ada left dan juga right-nya gini. Dan di sini bisa kita juga untuk naik turunkan seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa atur-atur atau olah seperti ini ketika teman-teman melakukan mixing itu ya. Misalnya juga di bagian height-nya ini bisa kita naik turunkan juga seperti ini. Misalnya kita fullkan sampai turun gini ya. Dan di sini juga terdapat untuk bagian fan-nya ini. Jadi fan-nya ini teman-teman bisa fullkan sampai ke atas gini. Nah, tergantung bagaimana nanti audionya ya teman-teman ya. Nah, di sini juga terdapat untuk line atau USB-nya. Nah, di sini juga untuk line USB dia terdapat dua pilihan seperti ini, ada from dan juga to. Nah, dimana ketika from-nya ini ketika kita klik dia bakalan berada di USB play. Nah, seperti itu ya. Dan ketika kita klik lagi dia bakalan di bagian line in. Nah, jadi dia ada dua seperti ini. Dan juga di bagian sini untuk to-nya ini kita bisa klik. Nah, ketika kita klik seperti ini dia bakalan di bagian font. Nah, ketika kita klik lagi dia bakalan di bagian main mix gini ya teman-teman. Nah, jadi dia memiliki dua fungsi seperti ini teman-teman. Dan juga di sini untuk bagian ini di sini juga terdapat untuk low, high dan juga balnya teman-teman ya. Nah, di sini dia memiliki perbedaan di bagian pen dan juga balnya sini teman. Jadi dimana di sini untuk di sini juga ada 15, 0 dan juga min 15. Di sini terdapat ada juga untuk left, right-nya. Kemudian di sini untuk low-nya ini teman-teman bisa banget untuk menurunkan ataupun ke ataskan gini ya. Jadi teman-teman sekalian dapat banget mengatur ini untuk bagian low-nya. Kemudian untuk high-nya ini bisa juga dinaik turunkan gini tentunya ya, sampai mendapatkan kualitas audio yang sangat bagus banget tentunya. Dan juga di bagian sini ada balnya ini. Untuk balnya ini kita bisa turunkan seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini untuk dua tracknya ini dia memiliki two seperti ini. Kemudian lanjut di sini ada juga untuk pilihannya. Nah, di sini dia terdapat untuk pons dan juga main mix. Nah, ketika kita klik dia bakalan di bagian pons, dan ketika kita klik lagi dia bakalan di main mix gitu ya. Nah, dan di sini dia ada ponsnya. Jadi di sini tertulis Mendoldol dan juga meshnya teman. Jadi dimana bisa kita putar seperti ini juga. Oke, selanjutnya di sini terdapat untuk Behringer-nya. Nah, di sini untuk Behringer ini dia memiliki ada bentuk segitiga ini untuk logonya ya. Nah, kemudian di sini juga ada juga untuk cyclist-nya. Kemudian di bagian sini ada juga untuk left dan juga right-nya atau kiri dan bagian kanannya gitu ya. Dan di sini terdapat juga untuk bagian USB interface-nya ini tertulis di bagian sini teman-teman ya. Kemudian di sini ada juga untuk main mix, dan di sini ada min 00 dan juga plus 15-nya. Dan di bagian tengah atas ini dia ada 0 seperti ini, dan tentunya bisa kita putar juga seperti ini teman-teman. Dan di bagian sini juga ada untuk line USB-nya tertulis min 00 dan juga max-nya. Nah, jadi teman-teman bisa banget putar seperti ini tentunya. Oke, dan selanjutnya di bagian sini juga terdapat untuk bagian mic-nya gini ya. Nah, jadi teman-teman bisa banget juga putar seperti ini, dan tentunya di sini terdapat untuk klip ini. Nah, jadi teman-teman klip ini dia berfungsi untuk menandakan audio kita misalnya buruk. Nah, jadi teman-teman usahakan jangan sampai ini berwarna merah teman-teman, karena ketika berwarna merah dia menimbulkan audio yang buruk gitu ya. Oke, jadi untuk harga dari satu Behringer Shenix ini dia di harga 1.100.000-an ya. Jadi dengan harga seperti itu tentunya teman-teman sudah mendapatkan barang yang sudah berkualitas seperti mixer Behringer Shenix 302 USB ini tentunya ya. Oke, jadi itu saja untuk pembahasan kali ini. Nah, teman-teman, jadi ini dia untuk si mixer yang saya tadi kasih tahu gitu ya. Untuk namanya itu adalah Behringer Shenix 302 USB gitu.
Dan ini mixer ini bisa kita gunakan untuk memixing sebuah audio gitu ya teman-teman. Nah, jadi selain untuk menggunakan mixing audio, kita juga bisa gunakan untuk membuat instrumen karaoke, membuat instrumen relaxing gitu, dan juga untuk karaoke biasa juga bisa, dan tentunya untuk live performance akustik di cafe-cafe gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa banget gunakan ini untuk lakukan hal-hal tersebut tentunya ya, karena multiguna banget untuk si mixing atau si mixer Behringer 302 USB ini. Nah, jadi ini untuk namanya ya, Xenix 302 USB. Oke, di sini saya bakalan menjelaskan fungsi-fungsi yang ada di sini. Yang pertama di sini ada untuk Xenix mic prime-nya ya di bagian sini. Kemudian di sini ada phantom power-nya teman-teman, dan juga di sini terdapat mic in-nya gini ya. Nah, jadi di sini untuk mic in ini dia adalah jack multifungsi gitu ya teman-teman ya. Dimana dia berguna untuk bagian jack mic, dan juga berguna untuk kita gunakan untuk jack gitar gitu ya teman-teman ya. Semisal kita kita menggunakan untuk lakukan instrumen gitar gitu ya, bisa kita gunakan untuk bagian gitarnya. Dan jika teman-teman juga ingin menggunakan untuk karaoke, teman-teman tinggal colokin untuk bagian jack mic-nya, dan juga teman-teman bisa cari untuk bagian instrumen lagunya di YouTube atau di platform lain ya teman-teman ya. Nah, di sini juga untuk inputnya ini. Nah, untuk inputnya ini dia bisa kita koneksikan ke perangkat komputer kita. Kemudian untuk outputnya ini kita bisa banget gunakan ini untuk kita bisa gunakan untuk menyambungkan ke salon ataupun speaker kita gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini juga ada line-nya gini, kemudian ada 2 track-nya gini ya teman. Kemudian di sini ada untuk bagian main mix-nya. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat untuk power gini ya. Nah, ini untuk power ini bukan tombol teman-teman, melainkan dia sejenis lampu gini. Nah, jadi dia memiliki lampu ini untuk di powernya, dimana ini bakalan menyala ataupun bercahaya gitu ya ketika dia sudah siap digunakan atau sudah bisa digunakan. Nah, jadi seperti itu untuk ini, dia bakal berwarna orange seperti ini. Dan kemudian juga di bagian sini, di bagian bawahnya sini dia ada headsetnya. Nah, dia memiliki 2 fungsi ini ya. Yang pertama untuk bagian headsetnya ini untuk mic, dan yang di bawahnya sini untuk headset ataupun untuk earphone-nya ya teman ya. Nah, di sini untuk bagian mic-nya ini bisa kita gunakan untuk merekam suara kita teman-teman. Kemudian di sini untuk untuk headset ini kita bisa gunakan untuk mendengarkan gitu ya. Nah, jadi ketika kita ingin menggunakan kedua-duanya, teman-teman harus memiliki audio converter gitu ya. Nah, jadi audio converter itu dia memiliki fungsi untuk menyambung seperti kabel penyambung itu ya. Nah, dimana dia fungsinya itu memiliki di salah satunya ini untuk bagian mic dan juga untuk bagian earphone-nya gini. Jadi bisa kita gunakan untuk kedua-duanya. Oke, dan untuk selanjutnya di bagian sini ada untuk bagian gain-nya ini ya. Nah, di sini untuk gain-nya ini dia memiliki fungsi seperti volume gitu, dan tertulis +10 dan juga 60. Nah, jadi dimana kita bisa putar-putar seperti ini untuk bagian gain-nya. Nah, teman-teman bisa lihat banget ya seperti ini. Dan untuk selanjutnya di sini kita bisa putar seperti ini. Kemudian di sini juga ada untuk low, high dan juga pen-nya. Nah, di sini terdapat juga untuk plus 15, 0 dan juga min 15. Di sini ada left dan juga right-nya gini. Dan di sini bisa kita juga untuk naik turunkan seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa atur atau olah seperti ini ketika teman-teman melakukan mixing gitu ya.
Misalnya juga di bagian high-nya ini bisa kita naik turunkan juga seperti ini. Misalnya kita fullkan sampai turun gini ya. Dan di sini juga terdapat untuk bagian fan-nya ini. Jadi fan-nya ini teman-teman bisa fullkan sampai ke atas gini. Nah, tergantung bagaimana nanti audionya ya teman-teman ya. Nah, di sini juga terdapat untuk line atau USB-nya. Nah, di sini juga untuk line USB dia terdapat dua pilihan seperti ini, ada from dan juga to. Nah, dimana ketika from-nya ini ketika kita klik dia bakalan berada di USB play. Nah, seperti itu ya. Dan ketika kita klik lagi dia bakalan di bagian line in. Nah, jadi dia ada dua seperti ini. Dan juga di bagian sini untuk to-nya ini kita bisa klik. Nah, ketika kita klik seperti ini dia bakalan di bagian font. Nah, ketika kita klik lagi dia bakalan di bagian main mix gini ya teman-teman. Nah, jadi dia memiliki dua fungsi seperti ini teman-teman. Dan juga di sini untuk bagian ini di sini juga terdapat untuk low, high dan juga balnya teman-teman ya. Nah, di sini dia memiliki perbedaan di bagian pen dan juga balnya sini teman. Jadi dimana di sini untuk di sini juga ada 15, 0 dan juga min 15. Di sini terdapat ada juga untuk left, right-nya. Kemudian di sini untuk low-nya ini teman-teman bisa banget untuk menurunkan ataupun ke ataskan gini ya. Jadi teman-teman sekalian dapat banget mengatur ini di bagian low-nya. Kemudian untuk high-nya ini bisa juga dinaik turunkan gini tentunya ya, sampai mendapatkan kualitas audio yang sangat bagus banget tentunya. Dan juga di bagian sini ada balnya ini. Untuk balnya ini kita bisa turunkan seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini untuk dua tracknya ini dia memiliki two seperti ini. Kemudian lanjut di sini ada juga untuk pilihannya. Nah, di sini dia terdapat untuk fonts dan juga main mix. Nah, ketika kita klik dia bakalan di bagian fonts, dan ketika kita klik lagi dia bakalan di main mix gitu ya. Nah, dan di sini dia ada fontsnya. Jadi di sini tertulis Mendoldol dan juga meshnya teman. Jadi dimana bisa kita putar seperti ini juga. Oke, selanjutnya di sini terdapat untuk Behringer-nya. Nah, di sini untuk Behringer ini dia memiliki ada bentuk segitiga ini untuk logonya ya. Nah, kemudian di sini juga ada juga untuk cyclist-nya. Kemudian di bagian sini ada juga untuk left dan juga right-nya atau kiri dan bagian kanannya gitu ya. Dan di sini terdapat juga untuk bagian USB interface-nya ini tertulis di bagian sini teman-teman ya. Kemudian di sini ada juga untuk main mix, dan di sini ada Mendoldol dan juga plus 15-nya. Dan di bagian tengah atas ini dia ada 0 seperti ini, dan tentunya bisa kita putar juga seperti ini teman-teman. Dan di bagian sini juga ada untuk line USB-nya tertulis Mendoldol dan juga max-nya. Nah, jadi teman-teman bisa banget putar seperti ini tentunya. Oke, dan selanjutnya di bagian sini juga terdapat untuk bagian mic-nya gini ya. Nah, jadi teman-teman bisa banget juga putar seperti ini, dan tentunya di sini terdapat untuk klip ini. Nah, jadi teman-teman klip ini dia berfungsi untuk menandakan audio kita misalnya buruk. Nah, jadi teman-teman usahakan jangan sampai ini berwarna merah teman-teman, karena ketika berwarna merah dia menimbulkan audio yang buruk gitu ya. Oke, jadi untuk harga dari satu Behringer Shenix ini dia di harga 1.100.000-an ya. Jadi dengan harga seperti itu tentunya teman-teman sudah mendapatkan barang yang sudah berkualitas seperti mixer Behringer Shenix 302 USB ini tentunya ya. Oke, jadi itu saja untuk pembahasan kali ini. Nah, teman-teman, jadi ini dia untuk si mixer yang saya tadi kasih tahu gitu ya. Untuk namanya itu adalah Behringer Shenix 302 USB gitu. Dan ini mixer ini bisa kita gunakan untuk memixing sebuah audio gitu ya teman-teman. Nah, jadi selain untuk menggunakan mixing audio, kita juga bisa gunakan untuk membuat instrumen karaoke,
membuat instrumen relaxing gitu, dan juga untuk karaoke biasa juga bisa, dan tentunya untuk live performance akustik di kafe-kafe gitu ya. Nah jadi teman-teman bisa banget gunakan ini untuk lakukan hal-hal tersebut tentunya ya, karena multiguna banget untuk si mixing atau si mixer Behringer 302 USB ini. Nah jadi ini untuk namanya ya, Xenix 302 USB. Oke, di sini saya bakalan menjelaskan fungsi-fungsi yang ada di sini. Yang pertama di sini ada untuk Xenix mic prime-nya ya di bagian sini. Kemudian di sini ada phantom power-nya teman-teman, dan juga di sini terdapat mic in-nya gini ya. Nah jadi di sini untuk mic in ini dia adalah jack multifungsi gitu ya teman-teman ya. Dimana dia berguna untuk bagian jack mic, dan juga berguna untuk kita gunakan untuk jack gitar gitu ya teman-teman ya. Semisal kita kita menggunakan untuk lakukan instrumen gitar gitu ya, bisa kita gunakan untuk bagian gitarnya. Dan jika teman-teman juga ingin menggunakan untuk karaoke, teman-teman tinggal colokin untuk bagian jack mic-nya, dan juga teman-teman bisa cari untuk bagian instrumen lagunya di YouTube atau di platform lain ya teman-teman ya. Nah di sini juga untuk untuk inputnya ini. Nah untuk inputnya ini dia bisa kita koneksikan ke perangkat komputer kita. Kemudian untuk outputnya ini kita bisa banget gunakan ini untuk kita bisa gunakan untuk menyambungkan ke salon ataupun speaker kita gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian di sini juga ada line-nya gini, kemudian ada 2 track-nya gini ya teman. Kemudian di sini ada untuk bagian main mix-nya. Nah untuk selanjutnya di sini terdapat untuk power gini ya. Nah ini untuk power ini bukan tombol teman-teman, melainkan dia sejenis lampu gini. Nah jadi dia memiliki lampu ini untuk di powernya, dimana ini bakalan menyala ataupun bercahaya gitu ya ketika dia sudah siap digunakan atau sudah bisa digunakan. Nah, jadi seperti itu untuk ini, dia bakal berwarna orange seperti ini. Dan kemudian juga di bagian sini, di bagian bawahnya sini dia ada headsetnya. Nah dia memiliki 2 fungsi ini ya. Yang pertama untuk bagian headsetnya ini untuk mic, dan yang di bawahnya sini untuk headset ataupun untuk earphone-nya ya teman ya. Nah di sini untuk bagian mic-nya ini bisa kita gunakan untuk merekam suara kita teman-teman. Kemudian di sini untuk untuk headset ini kita bisa gunakan untuk mendengarkan gitu ya. Nah jadi ketika kita ingin menggunakan kedua-duanya, teman-teman harus memiliki audio converter gitu ya. Nah jadi audio converter itu dia memiliki fungsi untuk menyambung seperti kabel penyambung itu ya. Nah dimana dia fungsinya itu memiliki di salah satunya ini untuk bagian mic dan juga untuk bagian earphone-nya gini. Jadi bisa kita gunakan untuk kedua-duanya. Oke, dan untuk selanjutnya di bagian sini ada untuk bagian gain-nya ini ya. Nah di sini untuk gain-nya ini dia memiliki fungsi seperti volume gitu, dan tertulis plus 10 dan juga 60. Nah jadi dimana kita bisa putar-putar seperti ini untuk bagian gain-nya. Nah teman-teman bisa lihat banget ya seperti ini. Dan untuk selanjutnya di sini kita bisa putar seperti ini. Kemudian di sini juga ada untuk low, high dan juga pen-nya. Nah di sini terdapat juga untuk plus 15, 0 dan juga min 15. Di sini ada left dan juga right-nya gini. Dan di sini bisa kita juga untuk naik turunkan seperti ini. Nah jadi teman-teman bisa atur-atur atau olah seperti ini ketika teman-teman melakukan mixing itu ya. Misalnya juga di bagian high-nya ini bisa kita naik turunkan juga seperti ini. Misalnya kita fullkan sampai turun gini ya. Dan di sini juga terdapat untuk bagian pen-nya ini.
Jadi pennya ini teman-teman bisa fullkan sampai ke atas gini. Nah, tergantung bagaimana nanti audionya ya teman-teman ya. Nah, di sini juga terdapat untuk line atau USB-nya. Nah, di sini juga untuk line USB dia terdapat dua pilihan seperti ini, ada from dan juga to. Nah, dimana ketika from-nya ini ketika kita klik dia bakalan berada di USB play. Nah, seperti itu ya. Dan ketika kita klik lagi dia bakalan di bagian line in. Nah, jadi dia ada dua seperti ini. Dan juga di bagian sini untuk to-nya ini kita bisa klik. Nah, ketika kita klik seperti ini dia bakalan di bagian font. Nah, ketika kita klik lagi dia bakalan di bagian main mix gini ya teman-teman. Nah, jadi dia memiliki dua fungsi seperti ini teman-teman. Dan juga di sini untuk bagian ini di sini juga terdapat untuk low, high dan juga balnya teman-teman. Nah, di sini dia memiliki perbedaan di bagian pen dan juga balnya sini teman. Jadi dimana di sini untuk di sini juga ada 15, 0 dan juga min 15. Di sini terdapat ada juga untuk left, right-nya. Kemudian di sini untuk low-nya ini teman-teman bisa banget untuk menurunkan ataupun ke ataskan gini ya. Jadi teman-teman sekalian dapat banget mengatur ini ke bagian low-nya. Kemudian untuk high-nya ini bisa juga dinaik turunkan gini tentunya ya, sampai mendapatkan kualitas audio yang sangat bagus banget tentunya. Dan juga di bagian sini ada balnya ini. Untuk balnya ini kita bisa turunkan seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini untuk dua tracknya ini dia memiliki two seperti ini. Kemudian lanjut di sini ada juga untuk pilihannya. Nah, di sini dia terdapat untuk fonts dan juga main mix. Nah, ketika kita klik dia bakalan di bagian fonts, dan ketika kita klik lagi dia bakalan di main mix gitu ya. Nah, dan di sini dia ada fontsnya. Jadi di sini tertulis Mendoldol dan juga meshnya teman. Jadi dimana bisa kita putar seperti ini juga. Oke, selanjutnya di sini terdapat untuk Behringer-nya. Nah, di sini untuk Behringer ini dia memiliki ada bentuk segitiga ini untuk logonya ya. Nah, kemudian di sini juga ada juga untuk cyclist-nya. Kemudian di bagian sini ada juga untuk left dan juga right-nya atau kiri dan bagian kanannya gitu ya. Dan di sini terdapat juga untuk bagian USB interface-nya ini tertulis di bagian sini teman-teman ya. Kemudian di sini ada juga untuk main mix, dan di sini ada min 00 dan juga plus 15-nya. Dan di bagian tengah atas ini dia ada 0 seperti ini, dan tentunya bisa kita putar juga seperti ini teman-teman. Dan di bagian sini juga ada untuk line USB-nya tertulis min 00 dan juga max-nya. Nah, jadi teman-teman bisa banget putar seperti ini tentunya. Oke, dan selanjutnya di bagian sini juga terdapat untuk bagian mic-nya gini ya. Nah, jadi teman-teman bisa banget juga putar seperti ini. Dan tentunya di sini terdapat untuk klip ini. Nah, jadi teman-teman klip ini dia berfungsi untuk menandakan audio kita misalnya buruk. Nah, jadi teman-teman usahakan jangan sampai ini berwarna merah teman-teman, karena ketika berwarna merah dia menimbulkan audio yang buruk gitu ya. Oke, jadi untuk harga dari satu Behringer Shenix ini dia di harga 1.100.000-an ya. Jadi dengan harga seperti itu tentunya teman-teman sudah mendapatkan barang yang sudah berkualitas seperti mixer Behringer Shenix 302 USB ini tentunya ya. Oke, jadi itu saja untuk pembahasan kali ini. Nah, teman-teman, jadi ini dia untuk si mixer yang saya tadi kasih tahu gitu ya. Untuk namanya itu adalah Behringer Shenix 302 USB gitu. Dan ini mixer ini bisa kita gunakan untuk memixing sebuah audio gitu ya teman-teman. Nah, jadi selain untuk menggunakan mixing audio, kita juga bisa gunakan untuk membuat instrumen karaoke, membuat instrumen relaxing gitu, dan juga untuk karaoke biasa juga bisa, dan tentunya untuk live performance akustik di cafe-cafe gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa banget gunakan ini untuk lakukan hal-hal tersebut tentunya ya.
karena multiguna banget untuk si mixing atau si mixer Behringer 302 USB ini. Nah, jadi ini untuk namanya ya, Xenix 302 USB. Oke, di sini saya bakalan menjelaskan fungsi-fungsi yang ada di sini. Yang pertama di sini ada untuk Xenix mic prime-nya ya di bagian sini. Kemudian di sini ada phantom power-nya teman, dan juga di sini terdapat mic in-nya gini ya. Nah, jadi di sini untuk mic in ini dia adalah jack multifungsi gitu ya teman ya. Dimana dia berguna untuk bagian jack mic dan juga berguna untuk kita gunakan untuk jack gitar gitu ya teman ya. Semisal kita kita menggunakan untuk lakukan instrumen gitar gitu ya, bisa kita gunakan untuk bagian gitarnya. Dan jika teman-teman juga ingin menggunakan untuk karaoke, teman-teman tinggal colokin untuk bagian jack mic-nya, dan juga teman-teman bisa cari untuk bagian instrumen lagunya di YouTube atau di platform lain ya teman ya. Nah, di sini juga untuk inputnya ini. Nah, untuk inputnya ini dia bisa kita koneksikan ke perangkat komputer kita. Kemudian untuk outputnya ini kita bisa banget gunakan ini untuk kita bisa gunakan untuk menyambungkan ke salon ataupun speaker kita gitu ya teman ya. Nah, kemudian di sini juga ada line-nya gini, kemudian ada 2 track-nya gini ya teman. Kemudian di sini ada untuk bagian main mix-nya. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat untuk power gini ya. Nah, ini untuk power ini bukan tombol teman, melainkan dia sejenis lampu gini. Nah, jadi dia memiliki lampu ini untuk di powernya, dimana ini bakalan menyala ataupun bercahaya gitu ya ketika dia sudah siap digunakan atau sudah bisa digunakan. Nah, jadi seperti itu untuk ini, dia bakal berwarna orange seperti ini. Dan kemudian juga di bagian sini, di bagian bawahnya sini dia ada headsetnya. Nah, dia memiliki 2 fungsi ini ya. Yang pertama untuk bagian headsetnya ini untuk mic, dan yang di bawahnya sini untuk headset ataupun untuk earphone-nya ya teman ya. Nah, di sini untuk bagian mic-nya ini bisa kita gunakan untuk merekam suara kita teman. Kemudian di sini untuk untuk headset ini kita bisa gunakan untuk mendengarkan gitu ya. Nah, jadi ketika kita ingin menggunakan kedua-duanya, teman-teman harus memiliki audio converter gitu ya. Nah, jadi audio converter itu dia memiliki fungsi untuk menyambung seperti kabel penyambung itu ya. Nah, dimana dia fungsinya itu memiliki di salah satunya ini untuk bagian mic dan juga untuk bagian earphone-nya gini. Jadi bisa kita gunakan untuk kedua-duanya. Oke, dan untuk selanjutnya di bagian sini ada untuk bagian gain-nya ini ya. Nah, di sini untuk gain-nya ini dia memiliki fungsi seperti volume gitu dan tertulis +10 dan juga 60. Nah, jadi dimana kita bisa putar-putar seperti ini untuk bagian gain-nya. Nah, teman-teman bisa lihat banget ya seperti ini. Dan untuk selanjutnya di sini kita bisa putar seperti ini. Kemudian di sini juga ada untuk low, high dan juga pen-nya. Nah, di sini terdapat juga untuk plus 15, 0 dan juga min 15. Di sini ada left dan juga right-nya gini. Dan di sini bisa kita juga untuk naik turunkan seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa atur-atur atau olah seperti ini ketika teman-teman melakukan mixing itu ya. Misalnya juga di bagian high-nya ini bisa kita naik turunkan juga seperti ini. Misalnya kita fullkan sampai turun gini ya. Dan di sini juga terdapat untuk bagian pen-nya ini. Jadi pen-nya ini teman-teman bisa fullkan sampai ke atas gini. Nah, tergantung bagaimana nanti audionya ya teman-teman ya. Nah, di sini juga terdapat untuk line atau USB-nya. Nah, di sini juga untuk line USB dia terdapat 2 pilihan seperti ini, ada from dan juga to.
Nah, dimana ketika from-nya ini ketika kita klik dia bakalan berada di USB play. Nah, seperti itu ya. Dan ketika kita klik lagi dia bakalan di bagian line in. Nah, jadi dia ada dua seperti ini. Dan juga di bagian sini untuk itunya ini kita bisa klik. Nah, ketika kita klik seperti ini dia bakalan di bagian font. Nah, ketika kita klik lagi dia bakalan di bagian main max gini ya teman-teman. Nah, jadi dia memiliki dua fungsi seperti ini ya teman. Dan juga di sini untuk bagian ini di sini juga terdapat untuk low, high dan juga balnya teman ya. Nah, di sini dia memiliki perbedaan di bagian pen dan juga balnya sini teman. Jadi dimana di sini untuk di sini juga ada 15, 0 dan juga min 15. Di sini terdapat ada juga untuk left, right-nya. Kemudian di sini untuk low-nya ini teman-teman bisa banget untuk menurunkan ataupun ke ataskan gini ya. Jadi teman-teman sekalian dapat banget mengatur ini di bagian low-nya. Kemudian untuk high-nya ini bisa juga dinaik turunkan gini tentunya ya, sampai mendapatkan kualitas audio yang sangat bagus banget tentunya. Dan juga di bagian sini ada balnya ini. Untuk balnya ini kita bisa turunkan seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini untuk dua tracknya ini dia memiliki seperti ini. Kemudian lanjut di sini ada juga untuk pilihannya. Nah, di sini dia terdapat untuk fonts dan juga main mix. Nah, ketika kita klik dia bakalan di bagian fonts, dan ketika kita klik lagi dia bakalan di main mix gitu ya. Nah, dan di sini dia ada fontsnya. Jadi di sini tertulis Mendoldol dan juga meshnya teman. Jadi dimana bisa kita putar seperti ini juga. Oke, selanjutnya di sini terdapat untuk Behringer-nya. Nah, di sini untuk Behringer ini dia memiliki ada bentuk segitiga ini untuk logonya ya. Nah, kemudian di sini juga ada juga untuk cyclist-nya. Kemudian di bagian sini ada juga untuk left dan juga right-nya atau kiri dan bagian kanannya gitu ya. Dan di sini terdapat juga untuk bagian USB interface-nya ini tertulis di bagian sini teman-teman ya. Kemudian di sini ada juga untuk main mix, dan di sini ada min 00 dan juga plus 15-nya. Dan di bagian tengah atas ini dia ada 0 seperti ini, dan tentunya bisa kita putar juga seperti ini teman-teman. Dan di bagian sini juga ada untuk line USB-nya tertulis min 00 dan juga max-nya. Nah, jadi teman-teman bisa banget putar seperti ini tentunya. Oke, dan selanjutnya di bagian sini juga terdapat untuk bagian mic-nya gini ya. Nah, jadi teman-teman bisa banget juga putar seperti ini, dan tentunya di sini terdapat untuk klip ini. Nah, jadi teman-teman klip ini dia berfungsi untuk menandakan audio kita misalnya buruk. Nah, jadi teman-teman usahakan jangan sampai ini berwarna merah teman-teman, karena ketika berwarna merah dia menimbulkan audio yang buruk gitu ya. Oke, jadi untuk harga dari satu Behringer Xenix ini dia di harga 1.100.000-an ya. Jadi dengan harga seperti itu tentunya teman-teman sudah mendapatkan barang yang sudah berkualitas seperti mixer Behringer Xenix 302 USB ini tentunya ya. Oke, jadi itu saja untuk pembahasan kali ini. Nah, teman-teman, jadi ini dia untuk si mixer yang saya tadi kasih tahu gitu ya. Untuk namanya itu adalah Behringer Xenix 302 USB gitu. Dan ini mixer ini bisa kita gunakan untuk memixing sebuah audio gitu ya teman-teman. Nah, jadi selain untuk menggunakan mixing audio, kita juga bisa gunakan untuk membuat instrumen karaoke, membuat instrumen relaxing gitu, dan juga untuk karaoke biasa juga bisa, dan tentunya untuk live performance akustik di cafe-cafe gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa banget gunakan ini untuk lakukan hal-hal tersebut tentunya ya, karena multiguna banget untuk si mixing atau si mixer Behringer 302 USB ini. Nah, jadi ini untuk namanya ya, Xenix 302 USB. Oke, di sini saya bakalan menjelaskan fungsi-fungsi yang ada di sini.
Yang pertama di sini ada untuk Xenix mic prime-nya ya di bagian sini. Kemudian di sini ada phantom power-nya teman, dan juga di sini terdapat mic in-nya gini ya. Nah, jadi di sini untuk mic in ini dia adalah jack multifungsi gitu ya teman ya. Nah, dimana dia berguna untuk bagian jack mic dan juga berguna untuk kita gunakan untuk jack gitar gitu ya teman ya. Semisal kita kita menggunakan untuk lakukan instrumen gitar gitu ya, bisa kita gunakan untuk bagian gitarnya. Dan jika teman-teman juga ingin menggunakan untuk karaoke, teman-teman tinggal colokin untuk bagian jack mic-nya, dan juga teman-teman bisa cari untuk bagian instrumen lagunya di YouTube atau di platform lain ya teman ya. Nah, di sini juga untuk inputnya ini. Nah, untuk inputnya ini dia bisa kita koneksikan ke perangkat komputer kita. Kemudian untuk outputnya ini kita bisa banget gunakan ini untuk kita bisa gunakan untuk menyambungkan ke salon ataupun speaker kita gitu ya teman ya. Nah, kemudian di sini juga ada line-nya gini, kemudian ada 2 track-nya gini ya teman. Kemudian di sini ada untuk bagian main mix-nya. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat untuk power gini ya. Nah, ini untuk power ini bukan tombol teman, melainkan dia sejenis lampu gini. Nah, jadi dia memiliki lampu ini untuk di powernya, dimana ini bakalan menyala ataupun bercahaya gitu ya ketika dia sudah siap digunakan atau sudah bisa digunakan. Nah, jadi seperti itu untuk ini, dia bakal berwarna oranye seperti ini. Dan kemudian juga di bagian sini, di bagian bawahnya sini dia ada headsetnya. Nah, dia memiliki 2 fungsi ini ya. Yang pertama untuk bagian headsetnya ini untuk mic, dan yang di bawahnya sini untuk headset ataupun untuk earphone-nya ya teman ya. Nah, di sini untuk bagian mic-nya ini bisa kita gunakan untuk merekam suara kita. Nah, teman-teman, jadi ini dia untuk si mixer yang saya tadi kasih tahu gitu ya. Untuk namanya itu adalah Behringer Xenix 302 USB gitu. Dan ini mixer ini bisa kita gunakan untuk memixing sebuah audio gitu ya teman-teman. Nah, jadi selain untuk menggunakan mixing audio, kita juga bisa gunakan untuk membuat instrumen karaoke, membuat instrumen relaxing gitu, dan juga untuk karaoke biasa juga bisa, dan tentunya untuk live performance akustik di cafe-cafe gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa banget gunakan ini untuk lakukan hal-hal tersebut tentunya ya, karena multiguna banget untuk si mixing atau si mixer Behringer 302 USB ini. Nah, jadi ini untuk namanya ya, Xenix 302 USB. Oke, di sini saya bakalan menjelaskan fungsi-fungsi yang ada di sini. Yang pertama di sini ada untuk Xenix mic prime-nya ya di bagian sini. Kemudian di sini ada phantom power-nya teman, dan juga di sini terdapat mic in-nya gini ya. Nah, jadi di sini untuk mic in ini dia adalah jack multifungsi gitu ya teman ya. Nah, dimana dia berguna untuk bagian jack mic dan juga berguna untuk kita gunakan untuk jack gitar gitu ya teman ya. Semisal kita kita menggunakan untuk lakukan instrumen gitar gitu ya, bisa kita gunakan untuk bagian gitarnya. Dan jika teman-teman juga ingin menggunakan untuk karaoke, teman-teman tinggal colokin untuk bagian jack mic-nya, dan juga teman-teman bisa cari untuk bagian instrumen lagunya di YouTube atau di platform lain ya teman ya. Nah, di sini juga untuk inputnya ini. Nah, untuk inputnya ini dia bisa kita koneksikan ke perangkat komputer kita. Kemudian untuk outputnya ini kita bisa banget gunakan ini untuk kita bisa gunakan untuk menyambungkan ke
salon ataupun speaker kita gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian di sini juga ada line-nya gini, kemudian ada 2 tracknya gini ya teman. Kemudian di sini ada untuk bagian main mix-nya. Nah untuk selanjutnya di sini terdapat untuk power gini ya. Nah ini untuk power ini bukan tombol teman-teman, melainkan dia sejenis lampu gini. Nah jadi dia memiliki lampu ini untuk di powernya, dimana ini bakalan menyala ataupun bercahaya gitu ya ketika dia sudah siap digunakan atau sudah bisa digunakan. Nah, jadi seperti itu untuk ini, dia bakal berwarna orange seperti ini. Dan kemudian juga di bagian sini, di bagian bawahnya sini dia ada headsetnya. Nah dia memiliki 2 fungsi ini ya. Yang pertama untuk bagian headsetnya ini untuk mic, dan yang di bawahnya sini untuk headset ataupun untuk earphone-nya ya teman ya. Nah di sini untuk bagian mic-nya ini bisa kita gunakan untuk merekam suara kita teman-teman. Kemudian di sini untuk untuk headset ini kita bisa gunakan untuk mendengarkan gitu ya. Nah jadi ketika kita ingin menggunakan kedua-duanya, teman-teman harus memiliki audio converter gitu ya. Nah jadi audio converter itu dia memiliki fungsi untuk menyambung seperti kabel penyambung itu ya. Nah dimana dia fungsinya itu memiliki di salah satunya ini untuk bagian mic dan juga untuk bagian earphone-nya gini. Jadi bisa kita gunakan untuk kedua-duanya. Oke, dan untuk selanjutnya di bagian sini ada untuk bagian gain-nya ini ya. Nah di sini untuk gain-nya ini dia memiliki fungsi seperti volume gitu dan tertulis plus 10 dan juga 60. Nah jadi dimana kita bisa putar-putar seperti ini untuk bagian gain-nya. Nah teman-teman bisa lihat banget ya seperti ini. Dan untuk selanjutnya di sini kita bisa putar seperti ini. Kemudian di sini juga ada untuk low, high dan juga pen-nya. Nah di sini terdapat juga untuk plus 15, 0 dan juga min 15. Di sini ada left dan juga right-nya gini. Dan di sini bisa kita juga untuk naik turunkan seperti ini. Nah jadi teman-teman bisa atur-atur atau olah seperti ini ketika teman-teman melakukan mixing gitu ya. Misalnya juga di bagian high-nya ini bisa kita naik turunkan juga seperti ini. Misalnya kita fullkan sampai turun gini ya. Dan di sini juga terdapat untuk bagian pen-nya ini. Jadi pen-nya ini teman-teman bisa fullkan sampai ke atas gini. Nah, tergantung bagaimana nanti audionya ya teman-teman ya. Nah di sini juga terdapat untuk line atau USB-nya. Nah di sini juga untuk line USB dia terdapat 2 pilihan seperti ini, ada from dan juga to. Nah dimana ketika from-nya ini ketika kita klik dia bakalan berada di USB play. Nah seperti itu ya. Dan ketika kita klik lagi dia bakalan di bagian line in. Nah jadi dia ada 2 seperti ini. Dan juga di bagian sini untuk to-nya ini kita bisa klik. Nah ketika kita klik seperti ini dia bakalan di bagian phone. Nah ketika kita klik lagi dia bakalan di bagian main mix gini ya teman-teman. Nah jadi dia memiliki 2 fungsi seperti ini teman-teman. Dan juga di sini untuk bagian ini di sini juga terdapat untuk low, high dan juga balnya teman-teman ya. Nah di sini dia memiliki perbedaan di bagian pen dan juga balnya sini teman. Nah, jadi dimana di sini untuk di sini juga ada 15, 0 dan juga min 15. Di sini terdapat ada juga untuk left, right-nya. Kemudian di sini untuk low-nya ini teman-teman bisa banget untuk menurunkan ataupun ke ataskan gini ya. Jadi teman-teman sekalian dapat banget mengatur ini untuk bagian low-nya. Kemudian untuk high-nya ini bisa juga dinaik turunkan gini tentunya ya, sampai mendapatkan kualitas audio yang sangat bagus banget tentunya. Dan juga di bagian sini ada balnya ini. Untuk balnya ini kita bisa turunkan seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini untuk 2 tracknya ini
dia memiliki tool seperti ini. Kemudian lanjut, di sini ada juga untuk pilihannya. Nah, di sini dia terdapat untuk fonts dan juga main mix. Nah, ketika kita klik, dia bakalan di bagian fonts, dan ketika kita klik lagi dia bakalan di main mix gitu ya. Nah, dan di sini dia ada fontsnya. Jadi di sini tertulis Mendoldol dan juga Max-nya, teman. Jadi dimana bisa kita putar seperti ini juga. Oke, selanjutnya di sini terdapat untuk Behringer-nya. Nah, di sini untuk Behringer ini dia memiliki ada bentuk segitiga ini untuk logonya ya. Nah, kemudian di sini juga ada juga untuk cyclist-nya. Kemudian di bagian sini ada juga untuk left dan juga right-nya atau kiri dan bagian kanannya gitu ya. Dan di sini terdapat juga untuk bagian USB interface-nya, ini tertulis di bagian sini teman-teman ya. Kemudian di sini ada juga untuk main mix, dan di sini ada Mendoldol dan juga plus 15-nya, dan di bagian tengah atas ini dia ada 0 seperti ini, dan tentunya bisa kita putar juga seperti ini teman-teman. Dan di bagian sini juga ada untuk line USB-nya tertulis Mendoldol dan juga Max-nya. Nah, jadi teman-teman bisa banget putar seperti ini tentunya. Oke, dan selanjutnya di bagian sini juga terdapat untuk bagian mic-nya gini ya. Nah, jadi teman-teman bisa banget juga putar seperti ini, dan tentunya di sini terdapat untuk klip ini. Nah, jadi teman-teman, klip ini dia berfungsi untuk menandakan audio kita misalnya buruk. Nah, jadi teman-teman usahakan jangan sampai ini berwarna merah teman-teman, karena ketika berwarna merah dia menimbulkan audio yang buruk gitu ya. Oke, jadi untuk harga dari satu Behringer Shenix ini dia di harga 1.100.000-an ya. Jadi dengan harga seperti itu tentunya teman-teman sudah mendapatkan barang yang sudah berkualitas seperti mixer Behringer Shenix 302 USB ini tentunya ya. Oke, jadi itu saja untuk pembahasan kali ini. Nah guys, jadi itu dia ya pembahasan tentang si mixernya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.